Dalam rangka mendukung pertumbuhan pasar modal dan sejalan dengan 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal, Bursa Efek Indonesia telah melakukan penyempurnaan Peraturan Bursa Nomor 1A. Bursa Efek Indonesia kembali menggelar Public Expose Live 2026 guna meningkatkan akses informasi kepada investor pasar modal. Public Expose Live 2026 akan diselenggarakan mulai tanggal 9 hingga 11 Juni 2026. Dalam rangka mendukung pertumbuhan pasar modal dan sejalan dengan 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal, Bursa Efek Indonesia telah melakukan penyempurnaan Peraturan Bursa Nomor 1A. Dan salah satu aspek penting terkait peningkatan minimum saham free float bagi perusahaan tercatat sebagai strategi jangka panjang dalam menciptakan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan saham free float perusahaan tercatat, Bursa dan SRO menggelar beberapa kegiatan untuk memperluas akses informasi bagi investor kepada perusahaan tercatat. Salah satunya melalui kegiatan Public Expose Live 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 9 hingga 11 Juni 2026. Selain membuka akses lebih luas dan membangun hubungan kuat antara investor dengan perusahaan tercatat, peserta Public Expose Live 2026 akan mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Kegiatan akan diikuti 8 perusahaan tercatat dan dilaksanakan secara virtual sehingga dapat disaksikan dan diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Jakarta, berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Public Expose Live 9 sampai dengan 11 Juni 2026 sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Ada Mas Teguh Fahmi Ariandar, beliau adalah Vice Director of Listed Companies Regulation and Services Division dari PT Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Fahmi, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih atas kehadirannya pagi ini di acara kami. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa akan digelar Public Expose Live 2026. Mungkin bisa diceritakan juga di awal nih, apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan PUBEX 2006 ini? Baik, terima kasih. Jadi Public Expose Live sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya. Jadi memang kalau kita flashback sedikit ke belakang, sebelum masa pandemi, kegiatan ini biasanya kami lakukan secara offline di main hall. Jadi seperti kami membuat semacam expo, kita undang beberapa perusahaan tercatat untuk melakukan presentasi langsung kepada emiten ataupun perusahaan tercatat. Nah, semenjak pandemi, event ini kita ubah menjadi secara online dan berlanjut sampai dengan saat ini, makanya kami menamakan kegiatannya itu adalah Public Expose Live. Nah, Public Expose Live ini diadakan sebagai satu layanan Bursa Efek Indonesia kepada seluruh stakeholder, kepada perusahaan tercatat dan ataupun kepada investor dan calon investor tentunya, untuk yang pertama adalah membantu penyebaran informasi sebaik-baiknya. Jadi diharapkan nanti di situ ada satu proses penyebaran informasi antara perusahaan tercatat dan investor ataupun calon investor secara langsung. Mungkin gambaran besarnya seperti itu. Apakah juga ini terkait dengan adanya rencana ataupun komitmen 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang digadang-gadang juga, dan ada OJK inisiasinya, kemudian SRO begitu di dalamnya? Baik, tentu kalau kita melihat 8 rencana aksi percepatan reformasi yang sekarang sedang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, memang ada keselarasannya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, dari 8 rencana aksi reformasi percepatan reformasi pasar modal tersebut, OJK membagi menjadi 4 pilar utama. Jadi pilar pertama adalah terkait dengan likuiditas, kalau saya recall sedikit. Kemudian pilar kedua adalah terkait dengan sinergitas. Nah, kita masuk lebih dalam lagi dari tersebut, khususnya untuk yang pilar pertama terkait dengan likuiditas itu sendiri, di mana mungkin juga sudah diketahui oleh kita bersama, Bursa Efek Indonesia juga baru saja melakukan penyesuaian pengaturan minimum free float kepada seluruh emiten ataupun perusahaan tercatat menjadi minimum 15%. Nah, untuk itu kalau kita lihat kembali, tentu Bursa Efek Indonesia tidak hanya
meningkatkan persyaratannya, tapi juga kami berusaha memberikan layanan ataupun membantu bagaimana perusahaan-perusahaan tercatat tersebut bisa meningkatkan free vote sesuai dengan ketentuan minimal tersebut. Nah, salah satu layanan yang kami berikan itu adalah dengan membuat semacam acara yang intinya adalah meningkatkan engagement dari para investor kepada emiten ataupun perusahaan tercatat. Dan dengan demikian diharapkan nanti Public Expose Live ini yang memang sebelumnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, kami perbanyak frekuensinya sebagai bentuk dukungan agar perusahaan tercatat ataupun emiten itu punya kesempatan yang lebih lagi ketika mereka ingin melakukan pemaparan ataupun berinteraksi langsung dengan investor ataupun calon investor, kurang lebih seperti itu. Nah, adakah manfaat yang nanti akan dirasakan lah bagi para peserta, baik investor maupun calon investor pada saat mereka menjadi peserta atau menghadiri acara Public Expose Live 2026 ya? Ya, tentu. Kalau kita melihat dari sisi ini viewpoint dari sisi investor ya, ataupun calon investor mungkin, pada umumnya mereka itu untuk bisa mendapatkan sebuah informasi atau suatu informasi dari terhadap sebuah emiten ataupun perusahaan tercatat, pada umumnya mereka akan mencari, ini kalau kita berbicara lewat kanal resminya ya, kanal resminya adalah, dan seharusnya memang melalui kanal resmi, diantaranya adalah melalui website Bursa Efek Indonesia, di mana investor bisa memperoleh informasi mengenai emiten perusahaan tercatat tidak hanya dari laporan keuangan, tapi juga informasi lainnya dari keterbukaan informasi. Nah, berbeda dengan Public Expose ini dibuat yang utamanya adalah yang pertama ada interaksi langsung. Jadi investor ataupun calon investor tidak hanya mendapatkan atau mendapatkan satu informasi, tapi nanti di situ akan diberikan kesempatan jika ingin bertanya langsung kepada manajemen emiten atau perusahaan tercatat ataupun ingin menyampaikan sesuatu di situ. Jadi ada interaksi langsung di situ. Nah, kedua juga emiten dan perusahaan investor tersebut ataupun calon investor juga bisa menyaksikan langsung nih, melihat langsung manajemen perusahaan itu melakukan pemaparan, sehingga diharapkan nanti informasinya akan menjadi lebih jelas lagi. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan terkait dengan penyelenggaraan Public Expose ini sendiri, kan juga diatur tata laksana pelaksanaannya. Yang ingin saya tekankan adalah setiap pelaksanaan Public Expose ada kewajiban bagi emiten ataupun perusahaan tercatat itu untuk mempublikasikan dulu materi apa yang nanti akan disampaikan. Sesuai dengan peraturan bursa harus disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaannya. Nah, jadi paling tidak investor ataupun calon investor ataupun stakeholder seluruhnya bisa mendapatkan gambaran dulu apa yang nanti akan mereka paparkan, sudah ada materinya, bisa dicoba pelajari dulu, sehingga pada saat nanti hadir pelaksanaan Public Expose itu tidak hanya mendengarkan langsung pemaparan, tapi sudah ada, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan kepada manajemen. Interaktif lah ya berarti. Sangat interaktif. Jadi memang ini akan komunikasinya 2 arah, dari si peserta bisa bertanya, nanti akan dijawab oleh manajemen perseroan, jadi akan digali lebih dalam lagi ya informasi yang ingin mereka dapatkan. Baik, dan kita tahu juga Bursa Efek Indonesia menekankan pentingnya masyarakat investor di Indonesia tuh mengetahui sejak lebih awal lah terkait dengan kondisi fundamental dari perseroan ataupun emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Teguh Fahmi Ariandar, Vice Director of Listed Companies Regulation and Services Division dari PT Bursa Efek Indonesia. Nah, bicara mengenai bagaimana masyarakat investor kita bisa memahami lebih jauh lagi, menelaah lebih luas lagi terkait dengan kondisi fundamental. Seberapa besar bahwa kita harus paham benar-benar nih kondisi fundamental suatu perusahaan ataupun mungkin emiten-emiten yang mereka bidik untuk berinvestasi nih, Mas. Baik, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi memang menurut kami ya, sebagai investor itu juga harus seutuhnya sebelum melakukan investasi. Jadi informasi itu memang sangat luas ya, diantaranya adalah terkait juga dengan laporan satu emiten ataupun perusahaan itu secara angka ya, secara akuntansi terrefleksi di laporan keuangannya. Tapi memang kalau kita berbicara fundamental itu
tidak hanya terkait dengan laporan keuangan saja. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan itu kan memang yang terjadi secara historis ya. Tapi yang juga cukup penting bagi investor ataupun calon investor adalah melihat perusahaan ini arahnya ke depan mau seperti apa. Manajemen itu berpandangan seperti apa kondisi ke depan dan strategi apa yang akan dia lakukan. Nah, jadi selain dari informasi laporan keuangan yang merupakan bagian dari fundamental yang juga harus dipahami oleh investor ataupun calon investor, juga cukup penting untuk melihat tadi view ke depannya perusahaan ini akan seperti apa, resiko-resiko apa dalam operasionalnya yang nanti harus menjadi perhatian. Bagi investor atau investor itu juga selain dari membaca laporan keuangan dan membaca keterbukaan informasi, paling tidak dia juga sudah pernah melihat langsung perusahaan ini dari sisi manajemennya seperti apa, mendengarkan langsung pemaparan strategi yang akan dilakukan oleh manajemen itu seperti apa. Tapi yang tadi ditanyakan adalah kalau jawaban ringkasnya itu sangat penting sekali untuk menghindari investor itu ataupun calon investor melakukan keputusan investasi yang dalam tanda kutip tidak rasional, artinya memang tidak didasarkan oleh satu informasi yang seutuhnya ataupun sebenarnya, dan lebih kepada hanya mengikuti apa yang sedang berkembang di luar sana tapi tidak didasarkan pada satu fakta atau informasi yang sebenarnya. Berarti rata-rata hal itu akan disampaikan juga nih oleh para manajemen perseroan ya pada saat Public Expose Live nanti begitu ya. Jadi ini benar-benar bisa dipetik manfaat yang luar biasa sekali kalau kita lihat begitu ya Mas Fahmi, untuk bisa melihat prospek perseroan ke depan, kemudian bagaimana rencana bisnisnya juga untuk perusahaan-perusahaan tercatat tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai siapa saja perusahaan tercatat yang akan mengikuti Public Expose Live ini, siapa saja nih? Baik, jadi tahun ini nanti akan ada beberapa rangkaian Public Expose, dan kalau kita lihat yang terdekat adalah di tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 bulan ini. Dan per pagi ini sudah ada 8 perusahaan yang mengkonfirmasi akan berpartisipasi. Jadi kalau kita lihat dari ke-8 perusahaan ini, 5 diantaranya mungkin sebelum ke sektor ya, 5 diantaranya itu adalah perusahaan tercatat di papan utama dan 3 diantaranya adalah di papan pengembangan. Jadi secara sizing bervariasi, dan bagi investor yang mungkin lebih memilih ingin yang size-nya lebih besar, ya bisa nanti fokus ke perusahaan yang di papan utama. Kalaupun investor nanti lebih memilih yang perusahaan yang prospek pertumbuhannya masih lebih tinggi, ya mungkin bisa nanti melihat perusahaan-perusahaan di papan pengembangan. Nah, dari sektornya sendiri juga sangat bervariatif sekali. Jadi kalau kita lihat ke-8 perusahaan ini, 2 diantaranya adalah perusahaan dari sektor perbankan, kemudian ada 2 lagi dari properti, dan kemudian ada 2 lagi dari infrastruktur, dan terakhir 2 lagi dari consumer. Jadi cukup bervariasi. Jadi paling tidak investor itu nanti memiliki banyak pilihan. Mereka ingin coba lihat dari sektor yang mana, dari sisi sizing perusahaan yang seperti apa, dan nanti bisa langsung melihat menghadiri Public Expose Live 2026. Baik, berarti dari sisi emiten ataupun peserta dari PUBEX ini cukup beragam. Dari beberapa sektor yang Anda sampaikan, kalau kita bisa sampaikan lagi, ada perbankan, ada properti, infrastruktur, dan juga consumer. Dan lagi-lagi ini akan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh para peserta nantinya, pemirsa IDX Channel mungkin yang ingin mendaftar, ingin aktif menjadi peserta dalam PUBEX itu caranya bagaimana? Baik, jadi event Public Expose Live ini didukung sepenuhnya oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan SRO, tentu dengan OJK, sebagai satu layanan kepada seluruh stakeholder. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan adalah layanan ini kami berikan secara gratis, tidak hanya kepada peserta, dalam hal ini adalah emiten atau perusahaan tercatat yang nanti akan melakukan pemaparan, tetapi juga kepada seluruh investor yang nanti juga datang sebagai peserta ataupun calon investor. Juga silakan seluruh stakeholder siapapun yang ingin datang menyaksikan langsung itu dipersilahkan, tidak ada biaya apapun. Yang perlu dilakukan hanya prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Nah, bagaimana nanti prosedurnya? Nanti bisa dilihat langsung melalui laman atau website Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Nanti bisa masuk ke section investor. Nanti di dalamnya ada keterangan lebih lanjut mengenai
Public Expose Live 2026. Ada link pendaftaran, ada prosedur pendaftaran, beserta juga nanti ada timetable-nya, perusahaan-perusahaan apa saja yang nanti akan melakukan pemaparan pada hari apa dan jam berapa. Dan perlu diingat, investor, calon investor ataupun peserta itu dapat lebih memilih dari satu perusahaan. Jadi silakan kalau ingin join ke 8 perusahaannya, menyaksikan seluruhnya, dipersilakan nanti mendaftar untuk ke 8 agenda atau 8 perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Ini menarik mengingat ini kan digelar secara virtual. Berarti investor ataupun calon investor dari Sabang sampai Merauke terbuka untuk mengikuti PUBEX ini. Betul sekali. Itu juga yang membuat kami merubah konsepnya. Jadi sebelum pandemi memang kegiatan ini dilaksanakan secara offline. Pasca pandemi kita laksanakan secara online dan kita lihat ternyata exposure-nya jauh lebih besar. Karena dari total pesertanya sendiri sangat luas sekali, tidak hanya dari mungkin kalau yang institutional investor ada beberapa dari global juga ikut join secara sebagai peserta diantaranya. Dan betul tadi yang disampaikan kalau dari investor juga dari Sabang sampai Merauke mereka bisa hadir. Tinggal nanti diperhatikan jamnya saja waktu pelaksanaannya karena nanti di website bursa itu kan juga nanti disediakan informasi perusahaan ini akan melakukan presentasi pada jam berapa. Nah tentu itu waktu Indonesia bagian barat gitu nanti dipastikan saja agar tidak terlambat nanti ketika join dalam pelaksanaan pemaparannya. Jadi 8 perusahaan yang akan menjadi peserta PUBEX ini juga akan disebar selama 9 sampai dengan 11 Juni mendatang begitu? Ya, betul sekali, seperti itu. Oke, jadi semua informasi ini sudah ada lengkap di dalam website Bursa Efek Indonesia ya. Tinggal kita pilih mau di hari apa, perusahaan apa begitu yang memang menjadi daya tarik ataupun concern dari investornya sendiri. Baik, itu dia. Kita akan lihat nanti seberapa besar minatnya kan juga cukup tinggi. Kemudian apakah nanti ada pembatasan kah atau tidak? Kita bahas lagi lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Fahmi Ariandar, Vice Director of Listed Companies Regulation and Services Division dari PT Bursa Efek Indonesia. Nah, bicara mengenai Public Expose Live 2026 yang akan diselenggarakan tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2026 ini, yang menarik tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali informasi-informasi terkini ini yang bisa didapatkan oleh para peserta, baik investor maupun calon investor dari emiten-emiten yang memang menjadi peserta dari PUBEX Live 2026. Nah, bicara mengenai tingginya animo, kemudian minat dari para peserta ini, lantas mekanismenya sendiri kalau memang tadi sisi pendaftarannya juga sangat dimudahkan, ada limitasinya nggak sih kira-kira? Ya, baik. Terima kasih. Tentu nanti akan kita buka seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Jadi walaupun kita nanti melalui platform online, tentunya nanti akan dibuka seluas-luasnya. Jadi sebagai gambaran dari pelaksanaan Public Expose sebelumnya, secara rata-rata setiap perusahaan itu biasanya dihadiri 3.000 lebih dari investor yang ikut menyaksikan. Jadi memang tidak akan dibatasi. Kami buka seluas-luasnya. Justru kami sangat berharap investor itu juga secara aktif ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, minimal menghadiri dan bisa menyaksikan langsung, sehingga informasi itu yang diperoleh oleh investor itu juga memang informasi utuh dan langsung, tidak melalui perantara siapapun, tapi memang langsung mendengarkan langsung pemaparan dari manajemen perusahaan pada saat itu. Jadi harapan kami memang sebesar-besarnya investor, terutama investor publik ya, investor retail yang mungkin kalau mereka secara mandiri mendatangi langsung ke emiten atau perusahaan tercatat mungkin bisa jadi agak sulit gitu kan. Tapi dengan kami fasilitasi melalui kegiatan ini, minimal mereka punya kesempatan nih, walaupun 1 tahun sekali, tapi minimal mereka punya kesempatan untuk datang, menyaksikan langsung, berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan manajemen pada saat nanti pelaksanaannya. Demikian. Ya, dan mengingat tingginya tadi minat masyarakat investor kita, apakah nanti ini kegiatan hanya 1 kali saja, bisa beberapa kali, atau Anda melihat ini momentumnya kemungkinan akan berlangsung lagi nanti setelah PUBEX Live 2026 tanggal 9 sampai dengan 11 Juni digelar? Baik.
Baik, tentu kami Bursa Efek Indonesia bersama SRO dan OJK terus berkomitmen memberikan layanan semaksimalnya untuk seluruh stakeholder. Jadi kalau kita lihat penyelenggaraan sebelumnya yang frekuensi Public Expose Live ini 1 kali dalam 1 tahun, untuk tahun ini kita tambah frekuensinya. Nanti kita akan lihat juga yang akan dilakukan di tahun depan minimal adalah akan tetap sama dengan yang apa. Jadi tidak akan dibuat lebih sedikit gitu, minimal juga tetap akan sama. Dan kami terus berkomitmen supaya kegiatan ini bisa akan terus dilakukan setiap tahunnya. Kenapa? Karena tadi penting bagi kami di bursa, di SRO juga dan tentu OJK untuk memastikan bahwa investor itu memperoleh kesempatan untuk bisa mendapatkan informasi dengan baik terkait dengan emiten dan perusahaan tercatat. Dan yang kedua adalah kalau kita berbicara mengenai regulasi di capital market itu memang sebenarnya ada kewajiban bagi emiten, perusahaan tercatat itu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini ya, public expose, minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, untungnya karena ada kegiatan yang kami fasilitasi ini juga sekaligus memenuhi kewajiban mereka. Jadi ya memang kami dalam membuat satu kewajiban atau pengaturan juga diikuti dengan layanan yang kami upayakan semaksimalnya untuk membantu emiten perusahaan tercatat itu memenuhi kewajibannya, dan tentu endingnya adalah untuk kepentingan publik juga, agar publik bisa mendapatkan informasi secara baik, secara utuh atas kondisi emiten ataupun perusahaan tercatat. Itu dia ya, memang dasar yang cukup kuat sekali begitu dengan penyelenggaraan dari Pubex 2020. Lantas bagaimana harapan dari Bursa SRO begitu dengan pelaksanaan Pubex Live 2026 kali ini nih, Mas Fahmi? Baik, tentu. Ini sangat penting sekali untuk menciptakan satu kondisi atau ekosistem pasar modal yang baik ya, kami pikir. Karena yang pertama adalah perusahaan tercatat ataupun emiten, mereka nih dari sisi emitennya, mereka punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan investor, tidak hanya investor institusi tapi juga investor publik. Yang kita tahu sekarang secara data bahwa investor retail itu jumlahnya sudah cukup banyak ya, cukup mendominasi dari transaksi harian maupun dari jumlah investornya itu sendiri. Jadi mereka punya kesempatan untuk langsung bertemu, berinteraksi, sehingga diharapkan kegiatan ataupun keputusan investasi yang dilakukan dari sisi investornya itu memang sudah benar seperti apa yang kondisi perusahaan tersebut, kondisi emiten tersebut, sehingga memperkecil informasi yang asimetris di pasar modal kita. Nah, berikutnya kedua, dari sisi investor juga sebenarnya hampir sama. Ini memberikan kesempatan bagi para investor itu untuk mendapatkan informasi secara utuh, secara langsung, dan secara tepat. Nah, harapan utama yang kami sampaikan adalah agar layanan event ini dimaksimalkan oleh seluruh stakeholder sebesar-besar. Jadi kami sangat berharap untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi harapannya ke depan nanti makin banyak nih perusahaan yang juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan dari sisi investor pun demikian. Nah, endingnya dengan minimalnya kondisi informasi yang asimetris, harapannya nanti pergerakan harga saham di pasar modal kita memang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi pergerakannya itu pergerakan yang memang merefleksikan kondisi harga yang sebenarnya. Mungkin seperti itu. Wow, itu dia ya, penjelasan yang cukup komprehensif begitu, di mana keterlibatan dan peran aktif dari emiten-emiten juga yang akan nantinya menjadi salah satu pemateri ya begitu ya di Pubex ini, menjadi harapan juga begitu, sehingga akan banyak lagi masyarakat investor kita yang mengetahui secara langsung, bertemu langsung meskipun secara virtual, tapi bisa mengetahui seperti apa sih nanti kinerja, pemaparan terkait dengan prospek dari kegiatan usaha perseroan. Nah, mendatang